Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pengenalan objek atau objek ini macam-macam ya, bisa berupa objek, pola, dan sebagainya. Nah, kita pahami dulu pengenalan objek secara umum, baru nanti kita mengarah ke pengenalan objek yang menggunakan classifier statistikal ya. Baik. Jadi apa sih pengenalan objek itu? Yaitu bagaimana kita menetapkan atau menentukan bahwa suatu objek itu ada di kelas yang mana ya. Misalkan kalau objeknya itu buah-buahan, kelasnya berarti nama buahnya. Kalau misalkan ada gambar buah pisang gitu ya. Nah, apakah classifier berhasil menentukan bahwa gambar tersebut adalah gambar buah pisang ya, sama seperti seorang anak kecil yang sedang belajar ya, dan kadang kita memberikan knowledge-nya, ini pisang, ini apel ya, kemudian anak kecil itu bisa nggak ketika kita tanya mana pisang gitu kan ya, kalau dia berhasil menunjuk gambar pisang lah berarti mesin pembelajarannya atau otak si anak kecil itu berarti belajarnya cepat ya. Tapi kalau lama ya berarti harus diulang berapa kali kita memberikan knowledge itu ya. Kalau di dalam pengenalan pola ya sifatnya training, dilatih terus sampai si anak kecil itu bisa menjawab atau menunjuk gambar yang tepat ketika kita bertanya mana buah pisang. Ya. Algoritma yang digunakan untuk melakukan pengenalan objek itu istilahnya pengklasifikasi ya atau classifier ya. Kemudian pada umumnya jadi kalau nanti kalau kita bicara classifier itu jumlah kelasnya sudah diketahui. Jadi kita mau punya berapa kelas nih dari data ya. Dan biasanya dapat diturunkan dari problemnya, tergantung skop problemnya seperti apa. Nanti baru bisa kita breakdown ke dalam bentuk kelas-kelas. Ya. Tetapi ada juga pendekatan di mana jumlah kelas mungkin tidak diketahui. Ya. Di pengenalan objek itu kelasnya bisa diketahui, bisa juga tidak diketahui. Kalau tidak diketahui bagaimana? Nanti si mesin akan belajar, ya, mengumpulkan objek-objek yang memiliki kemiripan itu akan dikumpulkan menjadi satu. Sedangkan objek yang berbeda, tingkat kemiripannya berbeda jauh, tingkat kemiripannya akan menjadi anggota kelompok lain. Pengklasifikasi itu mirip seperti kita ya, tidak memutuskan tentang kelas dari objek sendiri, melainkan berdasarkan properti. Properti kayak tadi. Mana gambar pisang ya? Nah, si anak di knowledge-nya, oh kalau pisang itu bentuknya panjang, kemudian warnanya kuning. Udah kalau buah apel umumnya kalau di buku-buku pelajaran anak-anak itu buah apel itu bentuknya agak bulat, kemudian warnanya merah, kemudian biasanya di atasnya ada daun entah satu atau dua gitu ya. Nah, ciri-ciri itu, jadi ciri-ciri itu adalah properti dari objeknya ya. Itu yang dijadikan dasar untuk memutuskan suatu gambar itu masuk ke kelas yang mana ya. Jadi dicontohkan untuk membedakan baja dari batu pasir, kita tidak harus menentukan struktur molekul. Ya, kalau molekul harus pakai mikroskop. Meskipun ini akan menjelaskannya dengan baik. Ya, tapi properti yang bisa dilihat oleh mata apa kira-kira? Di sini ada tekstur, kemudian berat jenis, tingkat kekerasan kalau mau diukur ya, berat jenis dan kekerasan dan lain-lain ya. Nah, properti ini ciri tadi disebut dengan juga sebagai pola ya. Jadi pengenalan pola lah. Pengenalan pola itu berarti harus berdasarkan pattern, pola tertentu, ciri tertentu ya, properti tertentu, tidak hanya berdasarkan
ya sudah itu gambar langsung dikenali tanpa harus diekstrak propertinya ya. Makanya harus dilakukan tahapan dari pengenalan pola itu adalah salah satunya nanti di dalamnya ada ekstraksi fitur. Nah, itu. Dan pengklasifikasi sebenarnya mengenali pola dan bukan objeknya. Jadi yang dikenali itu polanya, fiturnya, propertinya, cirinya ya. Bukan secara langsung objeknya, tapi tujuan akhirnya adalah untuk mengenali objek ya. Nah, ini. Jadi pembagian pengenalan pola itu masuk ke dalam machine learning problem ya. Jadi terbagi menjadi proses pembelajarannya ada supervised learning, unsupervised learning. Yang supervised learning tadi itu yang kelasnya diketahui, yang unsupervised learning kelasnya tidak diketahui. Ya. Nah, kalau yang datanya discrete ya, datanya discrete. Nah, ini yang kita sebut classification ini tadi. Kalau yang unsupervised istilahnya adalah clustering ya, pengelompokan. Sedangkan yang untuk data continuous bisa menggunakan metode regression dan dimensionality reduction. Nah, ini bergeser ya gambarnya. Nah, the machine learning framework ya. Jadi gampangannya itu ada sebuah fungsi, kemudian diberikan input. Nah, inputnya ini berupa gambar. Nanti hasilnya adalah misalkan gambar pertama hasilnya adalah apel. Kemudian sebuah fungsi diberikan inputan gambar tomat, hasilnya adalah tomat ya. Kemudian sebuah fungsi di inputan datanya adalah sapi, maka outputnya adalah sapi. Nah, harapannya mesin yang kita buat ya, apapun strukturnya, apapun metodenya, harapannya bisa melakukan ini. Ketika dimasukkan gambar apel ya, dia mampu mengeluarkan kelas bahwa gambar tersebut adalah gambar apel. Tomat bahwa gambar tomat, kemudian gambar sapi bahwa itu adalah gambar sapi. Harapannya seperti ini. Ini harapannya kan pasti 100% gitu ya, 100% bisa mengenali objek, tapi ternyata sangat sulit untuk bisa mendapatkan tingkat klasifikasi 100%. Ya, tingkat akurasi yang 100% itu sangat sulit ya. Nah, pengenalan pola itu sebetulnya konsepnya adalah bagaimana kita membuat garis batas antar kelas. Nah, jadi proses machine learning itu sebetulnya menghasilkan fungsi diskriminan. Namanya tadi kan F, kemudian diberikan gambar apel, diberikan gambar tomat, diberikan gambar sapi gitu kan ya. Nah, itu sebetulnya sebuah fungsi kan tadi. Ini kan F kurung ini kan fungsi ya. Nah, ini yang kita cari di mesin pembelajaran itu adalah fungsi diskriminan yang bisa memisahkan data antar kelas ya, data antar kelas ya. Yang ngumpul nih yang kelas K1 ada di sini, nanti dibatasi terpisah dari kelas yang kedua dan kelas 3. Kelas 2 ya, dia menggunakan dua fungsi diskriminan. Yang satu untuk membatasi dengan K1 kelas 1, yang fungsi diskriminan kedua untuk membatasi dengan K3 ya. Begitu juga untuk kelas 3 juga punya dua garis batasnya. Jika ada diskriminasi hypersurface yang memisahkan ruang fitur sehingga hanya objek dari satu kelas yang berada di setiap wilayah terpisah, maka disebut separable classes. Ya. Nah, dan jika diskriminasinya hypersurface adalah bentuk hyperplane, maka disebut linearly separable. Ya. Pada umumnya, pengenalan objek bukanlah separable class, sehingga dapat terjadi misklasifikasi ya. Kalau dia separable class itu nanti tingkat akurasinya 100%. Ya, artinya fungsi diskriminannya itu bisa membagi dengan bagus antara kelompok objek 1, 2, dan 3. Tetapi pada kenyataannya ya, pada kenyataannya masih ada beberapa misklasifikasi. Itulah mengapa dikatakan
pada umumnya problem pengenalan objek bukan separable class, ya. Karena masih ada misklasifikasi. Kalau dia sudah tingkat akurasinya benar-benar 100%, ya, benar-benar 100% untuk sampel data yang memenuhi syarat, nah itu berarti bisa. Ya. Memenuhi syarat itu maksudnya bukan hanya data yang kita kumpulkan, ya. Jangan, bukan data-data yang bagus saja, tapi juga di situ ada data yang kurang bagus misalkan. Nah, makanya tadi itu sebenarnya sangat sulit untuk mendapatkan metode pengenalan pola yang mampu melakukan separable class. Langkah umum pengenalan pola, ya. Pertama kita akan training. Training itu kita berarti butuh data train, ya, data train untuk masing-masing kelas, ya. Bisa kalau di sini dicontohkan seimbang, ya. Jadi yang pertama ini apel, terus ini apa ini jambu, tomat dan seterusnya, ini jumlah masing-masing kelas ini sama, ya. Kemudian tadi kan yang dikenali adalah polanya. Nah, berarti kita harus mengekstrak pola dari citra ini. Nah, itu kita kumpulkan dalam bentuk image features, ya, fitur. Ya. Kemudian baru kita lakukan training. Ya. Training label ini kelasnya, ya. Jadi kita training sampai misalkan memiliki tingkat akurasi minimum tercapai atau error maksimum tercapai. Misalkan limit errornya adalah 5%, berarti tingkat akurasinya 95%. Kalau sudah 95% akurat, trainingnya berhenti misalkan gitu, ya. Nah, biasanya ada syarat nih, stop berhentinya itu berdasarkan apa, ya. Kemudian setelah kita training dan mendapatkan model yang bagus tadi yang memiliki error minimum, ya, maka terbentuklah model learn, ya, model pembelajarannya. Jadi struktur misalnya kalau kita pakai jaringan saraf tiruan, ya, struktur jaringan yang sesuai itu yang mana, ya, yang pakai CNN, ya, yang pakai SVM, yang pakai Kamins misalkan, ya. Kalau Kamins itu masuk ke clustering, ya, bukan klasifikasi. Intinya kita mendapatkan model pembelajarannya yang bisa digunakan untuk melakukan pengenalan pola, ya, pengenalan pola untuk data-data yang baru, ya, data-data yang baru yang disebut dengan data testing, ya. Data testing tetap diekstrak fiturnya, kemudian learn modelnya digunakan sehingga keluarlah prediksi, ya. Proses learning atau pembelajaran atau training, ya, yang dilakukan apa sih, ya? Yaitu mencari settingan classifier yang optimal berdasarkan contoh data latih, ya. Kemudian sistem pengklasifikasi dibangun sebagai mesin universal yang menjadi optimal setelah memproses contoh set pelatihan. Nah, itu berarti kita supervised learning. Biasanya set trainingnya sudah diketahui kelasnya. Jadi kalau tadi yang ini data gambar 1 sampai 7 ini adalah kelasnya apel. 8 sampai 14 kelasnya adalah jambu. Nah, dan seterusnya. Itu masuk supervised learning. Artinya, di sini tidak perlu mengulang desain sistem optimal yang sulit jika muncul aplikasi baru. Ya. Jadi, kalau kita sudah mendapatkan learn model, ya, learn model berdasarkan data training, ya, kemudian ada data testing yang baru, kita tidak perlu lagi learning, ya. Tidak perlu lagi learning lagi, kecuali kalau nanti seiring waktu tingkat akurasinya menurun. Nah, itu berarti harus dilakukan pembelajaran lagi, ya. Berarti ada ilmu baru lagi yang harus di-input. Misalkan semangka yang dulunya hanya merah gitu kan, ya.
dulunya hanya ada semangka merah, sekarang ada semangka kuning gitu ya. Mungkin nanti ada semangka apa gitu ya. Nah, itu berarti ilmu baru kan ya, ilmu baru. Kok tidak dikasih ilmu, bisa-bisa kalau semangka kuning itu dibuka kan berarti kelihatan dagingnya dalam. Nah, bisa-bisa terdeteksi sebagai pisang. Ya. Jadi ketika ada data knowledge baru ya harus di learning lagi. Metode pembelajaran tidak bergantung pada aplikasinya, artinya dapat diterapkan pada berbagai kasus yang berbeda ya. Jadi intinya kalau ini ya kita bisa gunakan dua aplikasi. Misalkan ya, yang CNN supaya cepat proses trainingnya, misalkan pakai Python ya. Pakai Python itu di training mendapatkan struktur CNN yang paling bagus nih, learn model yang paling bagus dari CNN. Kemudian pengennya aplikasinya yang mobile supaya memudahkan, misalkan memudahkan proses belajar anak-anak karena anak-anak sekarang pegangannya sudah handphone gitu ya. Nah, berarti learn model inilah nanti kita gunakan, kita terapkan di program aplikasi mobile. Jadi trainingnya tidak harus di yang program mobile, cukup yang bagian testingnya dengan menerapkan learn model ini, misalkan seperti itu ya. Jadi trainingnya bisa dilakukan di yang aplikasi desktop yang memang butuh kecepatan dan memori tinggi, sedangkan testingnya testing ini kalau kita mau testing dalam jumlah banyak itu kita terapkan juga di dalam desktop, tapi nanti untuk aplikasi jadinya lah kita bawa, kita ubah ke dalam bentuk smartphone misalkan. Nah, itu akan sangat lebih membantu untuk saat ini ya, karena sekarang ini zamannya sudah zaman smartphone. Kalau aplikasinya yang sebetulnya dibutuhkan untuk mobile ya, kemudian masih menerapkan konsep desktop dari sisi aplikasinya, penerapan akhirnya. Nah, itu akan nantinya produknya akan banyak ditinggalkan. Nah, itu ya. Jadi jangan berpikir kok nanti membuat aplikasi mobile ya berarti trainingnya di mobile. Enggak harus ya. Kalau pengen cepat ringan ya kita tetap gunakan berbasis desktop atau berbasis, kalau Python itu kan bisa ini ya web ya. Nah, itu atau yang suka pakai MATLAB. Nah, itu juga bisa di training dulu, dapat learn model, di testing menggunakan data yang banyak dulu, dapat akurasinya sudah bagus, nah baru struktur testing ini diterapkan ke dalam program mobile. Nah, ini tadi ya machine learning framework Y sama dengan fx. F ini fungsinya, fungsi prediksinya, X ini inputnya ya. Kalau tadi contohkan gambarnya adalah gambar apel, tomat dan sebagainya, tadi sudah dijelaskan. Yang dikenali bukan objeknya, tetapi fiturnya ya. Kemudian keluarlah hasil output. Kalau training itu mengestimasi ya fungsi prediksi dengan meminimalkan error ya. Jadi tujuannya training itu meminimalkan error prediksi. Nah, jadi kalau tadi error minimumnya 5%. Nah, kalau testing menerapkan fungsi ke objek atau ke pola yang belum, ke data tes yang belum pernah diuji ya, dan menghasilkan keluaran nilai output prediksinya. Nah, pattern recognition itu ada dua, bisa secara kuantitatif dan bisa juga kualitatif ya, datanya ini ya, polanya ya. Nah, kalau kita bicara kuantitatif berarti dia menggunakan angka-angka, numerik parameter ya, yang umumnya disebut sebagai vektor fitur ya, fitur vektor. Dan disebut kalau kita pakai atau menggunakan
fitur yang kuantitatif, berarti kita menggunakan metode-metode yang statistikal pattern recognition. Tetapi kalau yang polanya itu bukan kuantitatif, bukan numerik parameter, nah berarti kita masuk ke kualitatif, masuk ke sintaktik pattern recognition ya. Fiturnya itu disebut sebagai qualitative description ya. Hari ini kita fokus ke yang statistikal dulu ya. Statistic classifier adalah sebuah alat dengan n input yang merepresentasikan n fitur. Jadi inputnya n itu adalah n fitur ya. Diukur dari objek yang akan diklasifikasi dan menghasilkan satu output kelas ya. Jadi setiap input ya, setiap n input itu nanti outputnya satu kelas ya. Contoh classifier yang masuk ke kelompok statistik classifier ada minimum distance classifier, kemudian nearest neighbor search with KD trees ya, ada dua contoh ini. SVF juga masuk ke dalam statistical classifier ya. Klasifikasi optimal dari masalah dua kelas yang dapat dipisahkan dengan memaksimalkan lebar area kosong. Jadi kalau ini area kosong ini antara yang putus-putus ini ya. Area kosong antara dua kelas. Lebar ini didefinisikan sebagai jarak antara hypersurface diskriminasi dalam ruang fitur n dimensi. Jadi konsepnya SVM dia memperlebar garis margin ini, ya garis margin ini. Nah, yang merupakan hypersurface, ya. Jadi garis fungsi diskriminannya mana? Yang garis tegas. Yang garis tegas ini fungsi diskriminannya. Nah, kemudian SVM memperlebar gimana caranya supaya datanya itu jauh ditaruh. Jadi fungsi diskriminannya ditaruh sedemikian rupa sehingga posisinya jarak fungsi diskriminan garis margin dengan objek kelas ya, objek kelas yang terdekat itu jaraknya adalah yang maksimum ya, jaraknya yang maksimum. Maksudnya seperti itu. Memaksimalkan lebar ini, jadi garisnya itu misalkan kalau itu kan gambarnya miring begini ya. Nah, kalau misalkan gambar garis diskriminannya miring begini, apakah dia berhasil membagi dua kelas dengan margin yang maksimum? Nah, itu seperti itu. Jadi bagaimana menaruh yang fungsi hyperplane-nya itu supaya jarak atau area kosong antara garis tegas dengan putus-putus ke arah masing-masing kelas ini dia semakin lebar ya. Artinya dengan semakin mencari posisi yang menghasilkan area margin lebar itu berarti misklasifikasi akan terminimalisasi. Nah, kalau di dalam grafik ini ada X1, X2. Apa sih ini X1, X2? X1, X2 ini fitur. Jadi masing-masing data di dalam koordinat kartesius ini punya dua fitur. Punya fitur X1 dan X2. Makanya bisa diletakkan di sini. Diletakkan di dalam koordinat kartesius. Nah, kalau tiga fitur gimana ya? Berarti gambarnya menjadi tiga dimensi. Semakin tinggi banyak jumlah fiturnya tidak bisa digambarkan ya, agak susah ya. Vektor dari setiap kelas yang paling dekat dengan permukaan pembeda ya, jadi fungsi diskriminan itu yang garis tegas ini disebut vektor pendukung ya. Jadi garis putus-putus itu posisi data ya yang terdekat dengan fungsi diskriminan. Dengan demikian, vektor pendukung ya yang putus-putus margin itu menentukan fungsi diskriminasi. Nah, yang A ini adalah basic two class classification using SVM ya. Ini dasarnya seperti ini. Kemudian A and B show two example of non-optimal linear diskriminasi ya. Yang A dan B ini dikatakan tidak optimal
ya, tidak optimal. Ya, tidak optimal. Yang C adalah optimal linear discriminator, maximize the margin. Nah, tadi kan konsep SVM memaksimalkan margin. Nah, sehingga ini jarak antara garis fungsi diskriminan dengan vektor pendukung, ya, dengan vektor pendukung. Ini kalau kita lihat semakin lebar. Tadi yang saya katakan, awalnya kalau yang A itu kan begini, ya, gimana ya, gini ya, gini ya. Kemudian ternyata itu tidak maksimal mendapatkan marginnya. Nah, maka itu kalau kita lihat gambar ke yang C dimiringkan lagi sehingga jarak marginnya dengan garis fungsi diskriminan semakin jauh, ya. Inilah proses cara kerja SVM. Baik, untuk yang statistical classifier saya cukupkan. Nah, tugas saya cukupkan di sini. Kita diskusikan di ruang kelas. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.